Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Kevin Saili, dan pada channel ini teman-teman akan menemukan informasi seputaran technical analysis dari cryptocurrency. Jadi kalau misalkan kalian suka dengan cryptocurrency, feel free to hit the subscribe button supaya tidak ketinggalan informasi-informasi technical analysis dari token-token kesayangan kalian. So, pada video kali ini teman-teman, saya pengen ngebahas satu token yang menurut saya cukup menarik. Jadi sebenarnya ini tadi ada discussion antara saya dan juga beberapa teman-teman dari komunitas. Kita ngebahas tentang token Alice, teman-teman. Token Alice ini adalah token yang cukup menarik, teman-teman. Karena kalau misalnya kalian lihat pergerakannya, ini pada saat day one-nya launching di Binance, teman-teman, si token ini mengalami penguatan hampir kisaran 60.000%, teman-teman, dalam satu hari. This is quite crazy actually. Dan setelah kita cari tahu tokennya itu, intinya token ini membahas tentang seputaran permainan, teman-teman. Jadi token ini tergolong dalam NFT, tapi dia juga decentralized finance. Nah, ini cukup menarik, teman-teman, ya. Kalian bisa cek ini, token ini, Neighbor Alice, ya, My Neighbor Alice atau Alice, di CoinMarketCap. Saat ini dia diperdagangkan dengan market cap kisaran 100 juta dolar, teman-teman, di mana dia memiliki maksimal supply tokennya itu sekitar 100 juta token, dan ya kurang lebih seperti itu. Teman-teman bisa lihat langsung di CoinMarketCap ya. Saya akan ngebahas beberapa hal. Jadi sebenarnya gini, teman-teman, ya. Ini token menurut kita aja. Jadi ini kita sifatnya opini ya, teman-teman, atau pendapat. Teman-teman boleh setuju, boleh tidak, itu nggak ada masalah. Karena kita di sini spekulatif, teman-teman, ya. Spekulasi banget atau gambling lah kita bilang gitu. Kita ngelakuin beberapa hal ya, maksudnya kita brainstorming sesama teman-teman di komunitas, kita ngebahas tentang si Neighbor Alice ini gitu ya, teman-teman. Jadi dia ini adalah token NFT, kemudian dia juga decentralized finance ya. Ada beberapa yang kalian bisa temukan di dalam, ya istilahnya di sini gitu ya. Saya nggak mau bahas banyak tentang itu. Intinya kalian bisa lihat di sini dia menyediakan fasilitas kayak marketplace, kemudian kalian bisa staking ya. Kalian bisa purchase game item menggunakan token ini, artinya memang ada functionnya di dalam game ini gitu. Terus kalau misalnya kalian main game ini, kalian bisa dapetin duit lah, teman-teman, ya, dengan mendapatkan Alice token itu. Dan di sini ada governance, yang artinya yang tadi kita bilang sebenarnya dia ada decentralized finance ya gitu, teman-teman. Jadi kalian bisa terlibat di dalam seputaran ya begitu deh kurang lebih, teman-teman, ya. Oke, by the way di sini dia ada beberapa investors dan juga ada partner. Di sini dicantumin, teman-teman tinggal cek aja, nanti saya coba cantumin di deskripsi ya untuk linknya si Neighbor Alice ini. Nah, lalu apa sih relativitasnya ini dengan kenapa kita pengen coba gambling di sini gitu, teman-teman? Pertama, teman-teman, kita tahu bahwa Binance ini akan mengeluarkan yang namanya NFT marketplace gitu. Artinya si Binance ini akan memberikan dukungan terhadap si NFT token gitu kan. Dan Alice ini adalah salah satu NFT token dengan market cap yang kita bilang cukup oke gitu, cukup besar, teman-teman, saat ini gitu ya. Nah, yang menariknya adalah ini kan dia basisnya adalah game, teman-teman. Kalian bisa lihat ya, di sini ada beberapa fitur game. Jadi pada dasarnya ini kayak kalian kayak main game Farmville ya kan? Farmville. Lalu ada avatarnya, ada virtual islandnya, terus di sini ada in-game assetnya, teman-teman. Ya, kalian bisa lihat juga di sini di marketplace-nya dia ya. Dia ada The Lumelunda Archipelago. Terus ya gitulah ya, teman-teman. Kalian bisa kulik-kulik sendiri di dalam websitenya. Dia juga ada white paper ya, teman-teman. Lalu kita sempat ngecek Telegramnya itu ya. Saat ini ada 21.876 members yang cukup aktif di sana ya. Selain daripada itu, kalau misalkan kalian tahu, ini ada Steam ya. Dia pun di sini termasuk akan masuk ke dalam sistem ini. Teman-teman bisa cek ya, kira-kira permainannya seperti ini gitu ya. Ini kalau dari grafiknya ya lucu-lucu, unyu-unyu gitu lah, teman-teman. Oke. So, planningnya dia masuk ke dalam si Steam ini itu berkisar di kisaran Januari 2022, teman-teman. Which is masih lama banget gitu ya. That's why ya kita ngeliat di sini ada menariknya, teman-teman. Jadi kalian bisa mainin gamenya juga, kalian bisa staking juga, kalian bisa play to earn yang oke, yang tadi saya bahas gitu ya. Dan kita balik lagi ke chartnya. Ini yang saya pengen bahas tentang chartnya, teman-teman. Yang udah pasti seperti biasa ya. So saya di sini pribadi ya, balik lagi pribadi. Non financial advice, teman-teman, terserah teman-teman ya, kalian boleh menginterpretasikan ini sebagai apapun yang kalian suka gitu. But after all, saya di sini ngelihat ya, kita tarik garis menggunakan Fibonacci retracement ya.
Oke, the market itu sebelumnya sempat drop ya, dropnya cukup dalam itu sampai kisaran $3,7 teman-teman. Then the market rebound, dan saat rebound kita bisa lihat di sini dia tertahan di golden ratio-nya Fibonacci retracement 61,8% dan itu berada di kisaran $5,2 gitu teman-teman. Selain daripada itu, saya juga sempat tarik menggunakan Fibonacci yang lebih majornya lagi atau yang lebih besarnya lagi gitu ya teman-teman. Jadi kita tarik dari sini ke swing high-nya dia atau highest-nya dia, dan kita ngelihat di sini ada yang namanya titik temu antara si golden ratio-nya yang tadi ya, minor Fibonacci di dalam dan juga major Fibonacci yang saya tarik barusan. Dan itu ketemunya di kisaran 38,2% yang juga merupakan golden ratio daripada Fibonacci, dan itu berada di kisaran $5,1. So, level 5,2 sampai $5,1 ini merupakan level confluence, teman-teman. Atau level titik temu antara kedua support atau resistance gitu ya. Nah, secara pricingnya kita ngelihat di sini dengan dia tertahan di level ini gitu, teman-teman. Potentially dia nge-create yang namanya double bottom, teman-teman. Right? Double bottom di level ini gitu ya. So, kita bisa lihat di sini ada kemungkinan potensi untuk si Alice ini mengalami rebound atau penguatan, terutama dengan project yang di bulan Juni ya, kalau nggak salah, untuk si Binance ini ngeluarin NFT marketplace gitu. Dan kalau misalkan demikian, kita bisa lihat saat ini resistance yang menahan si Alice token itu berada di kisaran level ini, teman-teman. Right? Kalau misalkan dia successfully breakout level ini ya, which is itu di kisaran $6,2 lah, kita bisa ngelihat si Alice ini akan mengalami penguatan yang mungkin bisa dibilang cukup signifikan, teman-teman, didukung dengan event atau momentum dari NFT marketplace tadi gitu. Nah, secara kasat mata itu aja sebenarnya saya sampaikan gitu. Ini sebenarnya sifatnya hanya sharing aja, teman-teman ya. Saya pengen berbagi pendapat saya pribadi aja, karena saya di sini ngelihat ya cukup menarik teman-teman ya untuk gambling dan spekulasi di sini gitu. Jadi kalau misalkan saya pribadi sih invest senilai uang makan aja, atau senilai ya uang jajan lah kita bilangnya, teman-teman. Ya mana tahu kalau misalnya kita ada gain lumayan kan ya. Kalau misalkan saya pribadi terus terang menggunakan futures dari Binance, jadi kalau misalkan saya pengen breakdown sedikit ya teman-teman, mungkin saya akan taruh long position di kisaran level-level segini teman-teman ya. Atau kita bisa lihat either itu mungkin dia nge-retest lagi level bottomnya gitu. Nah, so far kita ngeliat exponential moving average ini mungkin menjadi penahan daripada pergerakan si Alice ini sendiri untuk mengalami penguatan lanjutan gitu. So, kita mungkin akan ngeliat decline, tapi kalau misalkan dia berhasil successfully breakout di level ini, maka saya akan expect ngeliat si Alice ini start ngebentuk yang namanya higher high, higher low sequence, yang artinya memulai progress dia untuk melanjutkan penguatannya gitu. Dan balik lagi didukung sama event gitu ya. Kalau ngelihat pergerakan terakhirnya sih luar biasa, teman-teman. Dia pernah di perdagangan highest-nya itu di kisaran level $59 atau sampai $60 kalau nggak salah. So, kalau misalnya kita mau entry, teman-teman, boleh banget. Saya pribadi ya, saya akan entry di kisaran mungkin either level ini atau level sini gitu. Dengan risk yang saya jaga itu di kisaran di bawah level ya ini, bottomnya terakhir ya. Di sekitar level ini, teman-teman, dengan reward ya otomatis sebanyak-banyaknya, teman-teman. Kenapa demikian? Karena ya tadi saya bilang di sini saya rencana ada ya pengen nginvest lah, teman-teman. Right? So, itu aja untuk konten seputaran Alice token ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi token yang cukup menghasilkan bagi kita atau bagi saya terutama gitu ya. So, jika kalian suka dengan konten-konten seperti ini, feel free to hit the likes button dan juga boleh share konten ini ke teman-teman kalian. Jangan lupa subscribe supaya kalian bisa dapetin informasi lagi terkait dengan konten-konten seperti ini. Oke, saya akan bahas technical analysis lagi di beberapa video ke depan. So, stay tune, jangan kemana-mana. I'll see you guys again in the next video. Cheers!